sehingga praktis tidak ada alat baru. Adanya restitusi itu ya itu memang haknya wajib pajak dan itu memang bukan haknya negara begitu. Jadi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita berjumpa lagi di Lapak Pajak dalam program Arif Bijak, Arif Bicara Pajak. Dalam episode kali ini kita akan memperbincangkan kaitan dengan capaian kinerja atau realisasi pajak semester 1 sampai dengan Juni 2024. Sebagaimana konferensi pers ya yang dilakukan oleh Menteri Keuangan waktu itu pada saat selesai rapat dengan Banggar ya, itu disampaikan bahwa penerimaan perpajakan kita sampai dengan Juni 2024 itu mengalami koreksi sekitar 7,9%. Penerimaan perpajakan sampai dengan Juni itu di angka 1028 triliun. Itu berarti sekitar 44,5%. Itu terkoreksi 7% dari tahun 2023. Sementara untuk penerimaan pajak saja juga mengalami koreksi yaitu 7,9%. Dan capaiannya sampai dengan semester 1 sebesar 893,8 triliun atau sekitar 44,9%. Kemudian untuk capaian dari sisi kepabeanan dan cukai itu sebesar 134,2 triliun atau sebesar 41,8%. Ini juga mengalami koreksi sebesar 0,9% dari realisasi tahun sebelumnya. Nah, tentu kalau kita melihat kinerja penerimaan ya khususnya dari sektor perpajakan ini memang cukup mengkhawatirkan. Dalam artian tentu ini merupakan tugas berat ya bagi teman-teman di Direktorat Jenderal Pajak maupun di Direktorat Jenderal Bea Cukai untuk kemudian bisa mengejar amanah atau target yang diamanahkan di tahun 2024 ini. Nah, tapi kita masih punya 6 bulan lagi dari capaian semester 1 tadi itu. Kita harus sekitar 55% mengejar agar tercapai 100%. Jadi kalau kita bagi rata-rata itu harus di angka sekitar kurang lebih 9%. 9 dikalikan dengan 6 itu 54% ya. Kalau tadi capaian 44,9 itu juga baru 94,9%. Jadi memang rata-rata harus di angka 9, sekian persen sehingga nanti bisa tercapai 100%. Tentu ini bukan kerja yang ringan, apalagi terlebih tahun 2023 itu juga kalau kita bicara capaian sampai dengan semester 1 itu mencapai 52,2%. Sementara untuk penerimaan pajak sendiri 53,4%. Artinya kalau kita bicara dari semester 1 di tahun 2023 itu kita minus tadi sekitar 7,9% tadi. Nah, tentu harus ada upaya-upaya yang harus dilakukan. Kalau kemarin kita masih bisa berharap di bulan Juli ketika mau diberlakukan rencana pemberlakuan Kortex sistem itu, tentu itu menjadi salah satu alat atau tool untuk kemudian memperbesar basis pajak. Kemudian juga mudah-mudahan harapannya tentu bisa langsung berdampak terhadap penerimaan perpajakan di semester 2. Tapi dengan diundurnya pemberlakuan Kortex sistem, tentu variabel pemberlakuan Kortex sistem untuk mengejar penerimaan perpajakan di semester 2 itu harus kita tanggalkan begitu. Sehingga
praktis tidak ada alat baru yang bisa menjadi andalan untuk mengejar penerimaan untuk semester 2 nanti. Nah, dengan tidak adanya alat baru, alatnya masih sama dengan yang diberikan pada 2023 yang lalu. Sementara kondisi ekonomi secara global, kemudian juga kondisi ekonomi kita itu sangat tinggi perbedaannya. Misalkan seperti harga CPO dan juga harga batu bara yang tahun 2022 itu menjadi salah satu variabel yang membuat pertumbuhan atau penerimaan pajak kita sangat tinggi. Sementara di tahun 2024 ini harga komoditas yaitu CPO batu bara mengalami penurunan. Tahun 2023 memang sudah mengalami penurunan dan terus itu berlangsung trennya sampai dengan 2024 ini. Artinya secara kondisi itu memang kurang lebih masih sama. Nah, yang menarik adalah di sisi penerimaan PPN. Secara bruto itu tumbuh 9,2%. Tapi kemudian secara neto itu terkoreksi sebesar 11%. Nah, ini penyebabnya, salah satunya atau penyebab utamanya adalah restitusi PPN yang memang luar biasa besar. Nah, sebenarnya kalau kita bicara bahwa penyebab penurunan atau koreksi adalah restitusi, itu menjadi kurang relevan sebenarnya, karena restitusi haknya wajib pajak dan memang itu sesuatu yang sudah masuk di bulan sebelumnya atau di tahun sebelumnya, dan itu memang terjadi pendobelan sehingga terjadi lebih bayar. Misalkan orang yang ada pengadaan barang dan jasa ke pemerintah, kemudian karena pemerintah punya kewajiban melakukan pemungutan, itu dia dipungut sesuai dengan besarannya atas harga itu, sementara PM-nya kan belum diperhitungkan, sehingga tadi wajib pajak mengklaim PM-nya itu sebagai restitusi. Jadi kalau misalkan koreksi atau penurunan itu diakibatkan oleh adanya restitusi, itu ya itu memang haknya wajib pajak dan itu memang bukan haknya negara begitu. Jadi tidak sesuatu yang kemudian harus ditonjolkan dan dipaparkan sebagai salah satu penyebab atas terkoreksinya penerimaan negara. Saya kira cukup sekian, mudah-mudahan bermanfaat dan juga ada tambahan insight untuk para sahabat Arif Bijak sekalian. Terima kasih. Jangan lupa tonton terus Lapak Pajak dalam program Arif Bijak, Arif Bicara Pajak. Jangan lupa untuk terus like, subscribe, dan juga komen. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.